Hari ini judulnya adalah mati adalah keuntungan. Hidup seperti apa yang mati itu adalah keuntungan. Biasanya mati itu bukan untung. Justru orang rela bayar mahal supaya mempertahankan hidup. Orang rela mempertahankan kenyamanan. Bahkan rela untuk jual segala-galanya untuk supaya dia dapat tetap hidup. Tetapi bagaimana mungkin Alkitab berkata bahwa mati adalah keuntungan. Nah, kita akan melihat dari mujizat Yesus membangkitkan Lazarus. Dan apa yang Yesus katakan mengenai dirinya sendiri. Kadang-kadang kita cuma berhenti sampai Yesus membangkitkan Lazarus. Dan kemudian kita lupa apa yang Yesus katakan mengenai dirinya. Dan makna di balik mujizat itu. Saya akan memulainya dengan sebuah cerita yang mungkin bisa menjadi sarkas atau satir buat kita semua. Oke? Pada pertengahan bulan Mei yang lalu ada seorang yang namanya Eyang Subur. Punya istri namanya Yati Pesik. Meninggal dunia karena diserang penyakit jantung, serangan jantung. Eyang Subur sudah berusia lebih dari setengah abad, selalu diperhatikan tetangganya. Ada yang menarik, karena beliau, Eyang Subur, selalu rajin pergi ke makam istrinya sebanyak 3 kali sehari. Eyang Subur pergi pada waktu pagi-pagi, di tengah hari, siang-siang Eyang Subur pergi ke kuburan. Dan di waktu petang dia juga pergi ke kuburan. Dia menyirami makam istrinya. Banyak dari tetangganya beranggapan bahwa Eyang Subur ini begitu mesra. Sampai almarhumah istrinya pun sampai diperhatikan seperti itu. Artinya mereka mengambil kesimpulan Eyang Subur begitu mencintai istrinya. Salah satu tetangganya penasaran. Saya sungguh kagum dengan Eyang, kata sang tetangga. Cintanya Eyang kepada almarhumah sungguh luar biasa. 3 kali sehari ke kuburan, menyirami kuburannya. Tidak banyak loh para suami yang sanggup berbuat seperti itu. Kemudian Eyang Subur sambil nyeruput kopi berkata, gini loh Pak, pada saat sebelum istri saya Yati Pesik menghembuskan nafas terakhirnya, almarhumah sempat pesan berwasiat kepada saya. Gitu, kalau saya mau kawin lagi, tunggu sampai kuburan saya penuh ditumbuhi rumput terlebih dahulu. Itulah sebabnya saya siram kuburannya supaya cepat tumbuh rumputnya. Saudara, inilah manusia, kecenderungan manusia kalau melakukan perbuatan baik itu selalu ada agendanya. Betul ya saudara ya? Wah, dari luar bisa saja kita ini kelihatannya sangat rohani dan dibungkus oleh hal-hal yang spiritual. Melakukan hal-hal yang kelihatannya sangat cinta Tuhan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, orang Kristen pun bisa menggunakan Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Banyak orang Kristen mau cari mujizat, mendapatkan kekayaan, mendapatkan berkat untuk dirinya sendiri dengan melakukan hal-hal yang rohani. Saudara, ibadah untuk apa? Saudara ke gereja untuk apa? Menyembah Tuhan untuk apa? Supaya dapat mujizat, dapat berkat, dapat rumah, dapat kesembuhan. Salah enggak? Well, kalau Anda berhenti di situ, maka Anda miss the point. Itulah sebabnya buku ini ditulis dari keresahan dan keprihatinan. Karena begitu banyak orang Kristen yang kelihatannya rohani, tetapi ternyata dia seperti Eyang Subur. Ada agenda di balik semuanya itu. Saudara, itulah sebabnya di Yohanes 20 ayat 30-31 berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di kitab ini. Karena yang tercatat cuma 7. Tetapi ada banyak. Tapi ayat 31 dikatakan, tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya apa saudara? Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh apa saudara? Hidup dalam namanya. Jadi ternyata semua mujizat yang Tuhan tunjukkan itu supaya kita percaya dan kita memperoleh hidup. Hidup di sini bukan sandang pangan papan atau hanya hidup materi, kekayaan secara jasmani, tetapi hidup yang kekal, hidup yang mestinya kita binasa dan masuk neraka, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal, didamaikan dengan pencipta kita. Karena kita ini manusia berdosa, maka kita butuh keselamatan dari sang pencipta sendiri, yaitu Allah sendiri. Nah, itulah sebabnya hari ini setelah kita bicara tentang air menjadi anggur, kita bicara anggur yang melambangkan darah Yesus. Kemudian minggu lalu kita bicara tentang 5 roti
Dan 2 ikan yang memberi makan 5.000 orang, yang bicara ternyata mengenai roti hidup. Ternyata anggur dan roti itu menunjukkan tubuh dan darah Yesus. Dan yang ketiga kita bicara kehidupan dan kematian. Dan hidup yang seperti apa yang adalah keuntungan. Nah, kita akan lihat situasinya, kita lihat mujizatnya, dan kita lihat signifikansi arti dari semua itu. Nah, saudara kalau mau baca, saya kasih PR. Saudara, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Tapi hari ini saya nggak akan baca 44 ayat, terlalu banyak dan saudara pasti senang juga kalau nggak baca 44 ayat ya. Tapi saya nggak mau saudara hanya senang karena di gereja saudara nggak baca banyak ayat. Tapi bacalah di rumah, jangan cuma hanya suka dengar khotbah tetapi bacalah firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin. Aminnya separuh-separuh. Yang setuju katakan amin. Amin. Baca firman ya saudara. Katakan pada kanan kirimu, bro baca firman. Jangan cuma senang dengar khotbah. Oke. Saudara pakai masker, jangan takut. Omikron gak akan transfer ya saudara. Oke, saya akan baca ayat yang pertama. Saudara baca ayat kedua, ganjil genap ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Saudara, Maria, ayat yang kedua, 1, 2, 3. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan, jadi saudara tahu ya, ini Maria dan Marta. Maria adalah wanita yang saudara pernah dengar ceritanya, yang menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian ayat yang ketiga, saya akan baca. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4, saudara baca. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah saudara tahu ya, Marta ini adalah kakak yang sibuk sekali waktu Yesus di sana. Dan Maria adalah saudaranya yang duduk di kaki Yesus. Mereka ini keluarga yang dekat dengan Yesus. Dan pastinya mengasihi Yesus dan pastinya Yesus juga mengasihi mereka. Nah yang aneh adalah dikatakan bahwa nanti saudara akan melihat ada beberapa ayat yang cukup janggal. Biasanya kita kalau baca ayat itu hanya sepintas. Tetapi kalau kita teliti ada yang seakan-akan Yesus itu sengaja. Yesus itu seakan-akan tidak menolong. Kita sering mendengar bahwa Allah itu kalau menolong tepat pada waktunya. Tuhan itu selalu tepat waktu. Bagaimana kalau ternyata ketepatan waktu Tuhan itu tidak sesuai dengan menurut kita tepat waktunya kita. Nah ini kita akan melihat semua di sini. Nah saudara lihat ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan, dia yang engkau kasihi itu sakit. Jadi ada masalah. Dan mereka berteriak kepada Yesus. Yesus mendengar kabar itu, dibilang penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Penyakit itu sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara lihat ya, dengarkan saya. Tujuan dari setiap mujizat itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Di balik setiap keadaan krisis, pergumulan, penderitaan, masalah kita, itu ada untuk apa? Baca sama-sama. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah saudara perlu tahu. Saya nggak bilang bahwa Tuhan yang menyebabkan penyakit itu. Bukan. Saya kasih beberapa sebab. Kenapa kok ada penderitaan di dalam dunia ini. Saat ini kita sedang melihat Rusia dan Ukraine. Perang. Ada ketegangan di seluruh dunia. Nah saudara perlu tahu. Kalau ada ketegangan, ada penderitaan, ada bencana alam, ada segala sesuatu. Itu bukan Tuhan penyebabnya. Tetapi dosa yang menyebabkan semua itu. Kalau saudara lihat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan setelah dosa itu terjadi maka bumi dikutuk. Ada kutuk dosa yang masuk ke dalam bumi. Itulah sebabnya ada binatang buas. Itulah sebabnya ada bencana alam. Itulah sebabnya ada virus. Ada sakit penyakit. Tatanan ciptaan yang sempurna itu rusak. Gara-gara apa? Dosa. Dan kemudian manusia jadi jahat. Kalaupun kita berusaha untuk hidup jujur, ada orang tidak jujur menipu kita. Kalaupun kita hati-hati, ada orang yang sembrono nabrak kita. Itulah keadaan dunia yang sedang jatuh dalam dosa. Jadi jangan kaget kalau hidup kita ini banyak penderitaan dan pergumulan. Justru yang mengejutkan kalau ada kebaikan sedetik pun atau secercah pun itu adalah pemeliharaan Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Jadi bukan hanya karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi kita sendiri juga berdosa. Sehingga kita juga kena konsekuensi dosa. Saudara dan saya adalah makhluk yang selalu kecenderungannya dosa. Makanya kalau saudara mengalami masalah dalam hidupmu, coba diperiksa apakah itu karena konsekuensi kebodohanmu sendiri. Bisa terjadi saudara, jangan marah sama Tuhan. Sebenarnya kita perlu bertobat. Tetapi puji Tuhan, di balik semuanya itu, di balik semua keadaan kita, kalau saya bisa kasih poin yang pertama adalah di balik semuanya apapun keadaan kita, Tuhan bisa pakai karena Tuhan selalu ingin menyatakan kemuliaannya di balik semua pergumulan kita. Yang setuju katakan amin. Ini sudah jelas di dalam firman-Nya. Itulah sebabnya saya selalu memakai Soli Deo Gloria itu benar-benar serius, saudara. Bukan cuma hanya perkataannya orang Injili atau perkataannya orang yang percaya Reform Theology atau hanya sekedar keren-kerenan saja, bukan. Tetapi semua pergumulan kita, apapun itu di baliknya selalu ada kebaikan Tuhan, selalu untuk kemuliaan Tuhan. Camkan itu, oke? Nah, seterusnya. Kemudian ayat 5 sampai ayat 6. Nah, ini yang janggal di sini kelihatannya ya. Saya nggak tahu saudara sering baca firman, tetapi mungkin kurang seksama. Kadang kalau kita baca Alkitab itu asal lewat. Tapi kalau kita baca ada sesuatu yang janggal. Coba kita lihat ayat 5. Saya baca ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6, baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Ia apa saudara? Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia. Lucu ya? Seakan-akan Yohanes sang penulis kitab ini kayak nunjukin gini, Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Maria, Marta dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja. Saya nggak habis pikir saudara. Kalau saudara punya sahabat sakit, saudara dengar dia sakit dan saudara dekat sama sekali sama orang itu. Seperti saudara, apa yang saudara lakukan? Pasti saudara akan cari cara untuk ketemu sama dia, mensupport dia, bawain dia makanan, mendoakan dia. Kalau bahasa Surabaya nyambangi, ya kan? Kalau sekarang nyambangi ke menjenguk di hospital, saudara harus antigen dulu, swab, harus tunjukin sertifikat. Tapi kalau itu sahabat karibmu, yang dimana saudara sangat mengasihi orang tersebut, saudara rela melakukan semua itu demi apa? Ketemu, aku ingin mensupport, betul atau tidak saudara? Tetapi ini lucu saudara, ini sengaja. Kenapa? Kok sengaja tinggal 2 hari lagi? Kan aneh, kok aneh? Apakah karena Yesus sibuk? Gimana kalau enggak kirim doa aja? Kalau saudara baca di salah satu mujizat Yesus, kalau enggak salah mujizat yang ketiga, ada anak pegawai istana, enggak even di visit sama Yesus, enggak even dijenguk sama Yesus, hanya dibilang anakmu sembuh. Kan bisa gitu, beres kan? Tetapi ini sengaja. Nah, pertanyaannya sudah dijawab tadi bahwa kalau kita mengalami sesuatu, kita harus tahu bahwa semua yang kita alami ternyata caranya Tuhan itu melakukannya berbeda dengan cara kita. God's way doesn't seem to make sense. Tetapi itu adalah cara Tuhan. Cara Tuhan itu enggak sama dengan cara kita. Cara Tuhan jauh lebih tinggi. That's very true. Nah, kita kalau melihat ya, saya kasih contoh. Misalnya di salah satu 7 mujizat Yesus itu, kalau sudah baca bukunya, itu ada satu orang buta. Nah, orang buta itu cara disembuhkannya macam-macam. Ada yang ditumpangi tangan, ada yang dibilang, lihatlah, terus orang itu melihat. Tetapi di kitab Yohanes ini, aneh caranya. Caranya Yesus gini. Terus habis itu dia jongkok, terus itu ludahnya diublek-ublek di tanah. Terus jadi lumpur. Ini ludahnya Yesus loh. Terus kemudian diambil lumpurnya, terus diteplokkan ke matanya orang buta itu. Kira-kira kalau saudara jadi orang buta itu kayak gimana? Bisa gak orang buta ini bilang, aku memang buta, tapi aku masih punya harga diri ya. Betul atau betul? Kenapa dia gak marah gini? Tuhan kenapa sih kok kamu gak tumpangi aku tangan aja lah, beres sih. Kenapa kamu gak bilang lihatlah, kenapa kok harus meludah? Habis itu diublek-ublek, diteplokkan di mata saya.
Terus saya perlu pergi ke sungai Yordan untuk membasuh mata saya, kemudian saya bisa melek dan tiba-tiba sembuh. Let me tell you, cara Tuhan itu beda-beda kalau kerja. Makanya jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, bagaimana Tuhan menolong orang itu. Terus saudara berharap cara Tuhan menolong saudara sama dengan orang lain itu. Saudara kalau lihat ya, cara Yesus melakukan mujizat gak ada yang sama. Kenapa? Kalau sama, nanti dititeni, saudara cari polanya dan dijadikan formula. Betul atau enggak? Itulah sebabnya God's way doesn't seem to make sense. Kalau saudara sudah menebak cara Tuhan seperti ini, malah justru Tuhan gak pakai cara itu. Kalau Tuhan berharap, kalau saudara berharap cara Tuhan tuh ya mestinya begini. Well, jalanku jauh lebih tinggi dari jalanmu. Yesaya 55 ayat 8. Kenapa harus ngeludah? Kenapa harus lewat badai? Kenapa cara Tuhan bekerja gak bisa dihitung, gak bisa ditebak, gak bisa diprediksi, gak ada SOP-nya, gak ada formulasinya. Karena Tuhan gak ingin saudara menaruh iman kepada caranya, tetapi kepada pribadinya. Yang setuju katakan amin. Jadi God's way doesn't seem to make sense. Saya kasih contoh ya, cerita nyata. Kalau saudara orang Kristen lama dan tahu artis ini, namanya Stephen Curtis Chapman. Dia adalah yang nulis lagu ini loh, I Will Be Here. You know, tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Tahu lagu itu ya? Mungkin di wedding-wedding gitu ya sering ya. Nah ini yang bikin itu Stephen Curtis Chapman. Dia seorang musisi, Grammy Award winner. Dia punya fondasi, yaitu foundation ya, bukan fondasi. Aspal ya saudara ya, tapi yayasan yang menyelamatkan anak-anak terbuang melalui adopsi. Bahkan dia juga mengadopsi beberapa anak meskipun dia sendiri sudah memiliki anak. Nah ini keluarganya saudara. Kalau saudara lihat dia punya 3 anak bule ya, tapi mereka mengadopsi 3 anak dari China. Nah anaknya yang kecil itu yang ada panahnya namanya Maria. Nah ceritanya begini saudara. Dia lagi main di halaman dan Will, salah satu anaknya yang laki-laki ini, lagi naik mobil Land Cruiser. Nggak kelihatan itu anak, karena Land Cruiser besar, ada banyak blind spotnya, nggak kelihatan. Adik angkatnya itu lagi main di halaman rumah. Dia nabrak, dia lindes adiknya dengan Land Cruiser. Apa yang terjadi? Anaknya langsung dibawa ke rumah sakit. Tetapi tidak tertolong, akhirnya meninggal dunia. Satu keluarga sangat beriman kepada Tuhan. Satu keluarga sangat cinta Tuhan. Bahkan anaknya yang kecil pun sudah bagian dari sekolah minggu, kids ministry. Waktu itu terjadi mereka benar-benar hancur. Bayangkan anaknya pun juga hancur. Mereka benar-benar merasa kesedihan yang tidak bisa dideskripsikan oleh kata-kata. Bahkan dia menulis, God, you can't let this happen. You can't ask this of us. Kok bisa engkau izinkan ini terjadi atas kami? Jangan kasih kami musibah ini. Dan dia bahkan menulis, we didn't know how we're gonna to take the next breath. Kami seakan-akan gak tahu gimana bisa nafas. Dadanya sesek rasanya. Dikatakan saya sering pergi ke tempat di mana gak ada orang dan saya teriak sama Tuhan sampai suara saya habis. Yang pasti keadaan ini tidak bisa dan masih tidak bisa dimengerti. Tetapi saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dia mengambil kesimpulan dari semua ini. Satu keluarga berproses bersama-sama. Dan satu keluarga berkata, that's what faith is. Itulah iman. Kadang iman itu hidup justru pada saat kita banyak pertanyaan. It's living with questions. That doesn't mean you have the answer. Bukan berarti kamu memiliki semua jawaban. Tetapi justru disitulah kamu bisa beriman sama Tuhan yang memegang kendali atas segala ciptaan dan jagat raya. That's exactly what faith is. Kalau saudara tahu jawabannya semua, maka itu bukan iman saudara. Karena saudara bukan Tuhan. Makanya kita perlu beriman kepada Tuhan. Nah mungkin saudara juga seperti itu hari ini. Mungkin saudara banyak pertanyaan yang online. Saudara mungkin banyak pertanyaan tidak menemukan jawabannya.
Tidak punya jawabannya. Dan seakan-akan Tuhan itu sengaja. Seakan-akan. Bahkan ditulis di sini. Sengaja berdiam dan seakan-akan kamu ditinggalkan sendirian. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tetap mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus yang meninggal. Dan di balik semuanya itu ada kebaikan Tuhan dan ada kemuliaan Tuhan. Will you trust Him? Apakah Anda bisa tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Kita teruskan. Ayat 11. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti apa saudara? Mati. Jadi memang Yesus menunggu sampai Lazarus itu mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa, tidur beneran, koma, pingsan, atau tidur. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, titik 2. Baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Lazarus sudah mati. Ayat 15, baca sama-sama. Tetapi bersyukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Stop dulu. Loh, kalau kira-kira saudara punya sahabat, terus sahabatnya meninggal, terus saudara bilang, aku bersyukur dia sudah mati. Sama keluarganya dibalang sandal saudara mungkin. Kurang ajar. Kamu ini sahabat model apa? Ini loh. Tetapi syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagi kamu. Wow. Ternyata ada komanya. Supaya apa? Ayo kita baca sama-sama. Supaya 1, 2, 3. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bahasa aslinya bicara. So I can build your faith. Supaya dalam terjemahan lain. I am building your faith. Bahasa aslinya adalah pisteuo. Supaya kamu bisa belajar untuk hidup oleh iman. Learn to trust me. Saudara tahu Yesus sedang membangun iman murid-muridnya supaya mereka belajar untuk percaya kepadanya. Kenapa? Saya sampai baca beberapa komentari. Kenapa kata-kata ini ditulis di sana? Saya sampai baca beberapa komentari dan secara konsisten komentari-komentari itu mengatakan begini. Yesus mengatakan ini karena setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya akan mengalami penganiayaan, ancaman kematian, mengalami tekanan, dianiaya, bahkan mati martir. Yesus sedang mengajar kepada mereka bahwa inti dari kehidupan adalah bukan mempertahankan kehidupan, tetapi hidup bagi dia dan percaya kepadanya. Bahkan meskipun kematian itu menimpa mereka, mereka tidak perlu takut karena mereka memiliki harta yang lebih besar daripada apa yang dunia tawarkan. Wow. Waktu saya baca itu saya baru ngeh. Ya Tuhan, seringkali kita cuma berhenti di mujizatnya. Ternyata di balik mujizat itu Yesus sedang mengajarkan sesuatu. Supaya kita dapat belajar percaya kepada Dia. Saudara, saya nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi di dunia. Tapi saya tahu satu hal, dunia nggak akan makin baik. Saya nggak bisa jadi seorang ahli ekonomi yang bisa memprediksi ekonomi 10 tahun ke depan. Tapi saya tahu Alkitab bicara apa. Semua yang akan digoncangkan, semua yang bisa digoncangkan, akan digoncangkan. Di mana imanmu? Tadi katekismus. Kita ini suka jadi penyembah berhala. Menaruh iman kepada hal-hal yang fana. Tetapi disinilah kita berproses untuk diajar supaya kita dapat belajar percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami pergumulan hari ini, bersyukurlah karena Tuhan sedang mengajar kamu untuk dapat belajar percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. Simpen itu di dalam hati saudara. Jangan komplain dulu. Jangan marah dulu sama Tuhan. Bersyukur bahwa melalui semua itu ada kebaikan Tuhan di baliknya. Ada pelajaran yang kita bisa ambil. Ada suatu proses yang sedang kita jalani. Supaya kita apa? Dapat belajar percaya.
Yang setuju katakan amin. Selanjutnya ya. Kita lompat tadi ayat yang ke-15, kemudian kita lompat ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah berapa saudara? 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah saudara, saya kasih sedikit ilmu biologi bagi saudara yang dokter. Jangan mentertawakan saya hanya membacakan apa yang terjadi pada saat orang itu meninggal. Dalam waktu 4 jam tubuh Anda jadi kaku, namanya rigor mortis. Jadi kaku. Darah Anda jadi kental, coagulate, mengental. Dalam 24 jam mikroba atau bakteri mulai bekerja dan proses atas pembusukan atas tubuh terjadi. Dan dalam waktu 48 jam, 2 kali 24, mulai ada bau sulfurik. Semua organ saudara sudah busuk, tidak berfungsi, tidak bisa dipakai untuk menjadi organ donor. Dan setelah hari keempat, itu keadaannya sudah parah, baunya udah parah, tubuhnya sudah completely busuk. Bahkan dipercayai oleh kebudayaan Yahudi kalau sudah 4 hari sudah tidak mungkin orang itu bisa bangkit. Dan tidak mungkin jiwa atau rohnya itu masih melayang-layang di sekitarnya. Sudah tidak mungkin. Artinya dia benar-benar mati. Kemudian kita lompat ke ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Stop dulu sampai di situ. 2 saudara wanita, yang satu sikapnya beda, yang satu sikapnya juga beda. Yang satu mendapati Yesus, yang satu gondok di rumah. Marah, Maria itu kecewa. Maria tinggal di rumah, percuma sudah 4 hari. Mungkin awal-awal dia masih mengharapkan ada kesembuhan. Awal-awal Yesus datang mengirim doa mungkin. Tapi enggak terjadi apa-apa. Mungkin hari pertama, hari kedua masih mengharapkan ada kebangkitan. Kalau sudah hari keempat enggak pernah ada tertulis di sejarah. Ada kebangkitan setelah hari keempat. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, dan ini mungkin menjadi perkataan kita semua kepada Tuhan seringkali. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalau dalam bahasa Inggrisnya beberapa terjemahan itu adalah ini. If only you were here on time. Sekiranya, seandainya, saudara, dari sini kita bisa lihat manusia itu paling pinter ya. Ngatur Tuhan. Ngomongnya coba kalau, seandainya, sekiranya. Mana engkau Tuhan? Coba kalau aku gak harus kemo, aku gak kena kanker. Coba kalau orang tuaku gak cerai. Coba kalau aku gak kawin sama orang ini. Mungkin gitu saudara. Coba kalau aku gak bisnis sama dia. Coba kalau aku gak invest ke sana. Aku gak mungkin terbelit hutang. Coba kalau aku sehat. Coba kalau aku gak sakit. Apa yang menjadi if only saudara? Sekiranya saudara, coba kalau. Seringkali kita ini selalu berdebat sama Tuhan mengenai hal ini. Tapi ingat gak, semuanya ini terjadi di ayat 4a itu. Supaya anak Allah dimuliakan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu semua. Jadi saudara, kita perlu ingat bahwa di balik semua pergumulan kita, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Baca sama-sama yuk. Di balik pergumulan kita semua, kita baca apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kristus dimuliakan. Amin saudara. Berat loh ngomong kayak gini. Tapi saya bukan mengajar saudara untuk saudara senang-senang aja. Tetapi saudara tahu kebenaran. Kalau saya nggak ngajar itu, saya nggak jadi gembala yang baik. Begitu juga teman-teman yang online. Mungkin ini tough to swallow. Susah untuk dicerna, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu memerdekakan kita semua. Nah, kemudian ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Marta berkata begini. Ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta bicara mengenai teori akhir zaman dari kitab Daniel. Dia cukup hebat teologinya, ngerti eskatologi. Wah, saudara aja belum tahu loh eskatologi, ya saudara ya. Ada beberapa saudara yang nggak tahu apa itu eskatologi. Bukan S apa itu gitu, saudara. Tetapi ini bicara tentang kebangkitan orang mati di akhir zaman. Kemudian Yesus bilang, bukan tentang kebangkitan itu. Jawab Yesus kepadanya. Lihat, ini loh intinya dan nanti saya akan jelaskan signifikansi. Jawab Yesus, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah saudara, kalau saudara perhatikan, setiap kali Rasul Yohanes berkata akulah, ini adalah salah satu kata akulah dari 7 perkataan akulah juga di kitab Yohanes. Saya pernah mengkhotbahkan itu, statement akulah. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah roti hidup, kita sudah belajar itu ya. Akulah, banyak sekali. I am, Yohanes waktu itu menggunakan, kalau saudara yang sekolah Alkitab saudara akan tahu ini adalah tetragrammaton, yaitu Eher, Esher, Eher. Yaitu I am who I am. I am itu adalah akulah Tuhan yang ada di perjanjian lama. Di kitab Keluaran. I am who I am. Ini dipakai untuk mengatakan kepada orang Yahudi bahwa akulah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus ini menyamakan dirinya dengan Yahweh. Dan dia berkata akulah kebangkitan dan hidup. Gara-gara ini Yesus ini mau dilempari batu. Dan pada saat dia menyebut dirinya I am, dia ingin menyatakan dirinya melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan. Nah di kasus ini pertanyaan Yesus kepada Marta, maukah engkau percaya? Percayakah engkau akan hal ini? Itu yang dikatakan begini maksudnya. Marta, maukah engkau mempercayakan hidup Lazarus yang mati ke dalam tanganku? Yesus mau ngomong gitu sama Marta. Nah pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada kita semua melalui pertanyaan ini adalah begini saudara. Maukah engkau mempercayakan semua masalahmu, apapun yang mati, apapun yang menjadi jalan buntu? Will you trust Jesus in our worst situation? Maukah kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus dalam keadaan kita yang terburuk sekalipun? Apa yang mati dalam hubunganmu? Apa yang mati dalam kehidupanmu? Apa yang mati dalam kerohanianmu saat ini? Will you trust Jesus in everything that you think it's dead? Kita perlu datang kepada Kristus. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Jangan pakai pengertian kita sendiri lagi. Karena hanya dialah jalannya. Hanya dialah sang kebangkitan dan hidup. Kemudian kita teruskan ya. Ayat 34. Dia tanya, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Ayat 35, waktu Yesus sampai ke tempat di mana Lazarus itu dibaringkan. Ini adalah ayat terpendek di seluruh Alkitab, cuma 2 kata. Kalau di sini 3 kata, bahasa aslinya Jesus wept. Wept itu bukan cuma hanya mengeluarkan air mata, tetapi menangis terisak-isak. Maka, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Maka menangislah Yesus. Saudara, ini luar biasa saudara. Ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa Yesus ngerti loh. Rasanya berduka. Yesus ngerti rasanya kita ditinggal sama orang yang kita kasihi. Yesus ngerti rasanya kamu menderita dan kehilangan sesuatu. Waktu kamu bergumul, Yesus mengerti. Dari sini kita belajar bahwa Yesus menangis bersama dengan kita dalam penderitaan kita. Amin saudara. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini.
Ini menunjukkan kemanusiaan Yesus, menunjukkan dia juga sedih. Bersama dengan sahabat-sahabatnya, Yesus menangis bersama dengan dia. Yesus menangis bersama dengan Marta, Yesus menangis bersama dengan Maria, bersama dengan seluruh keluarganya. Selain itu, yang membuat Yesus juga sedih dan menangis karena betapa seriusnya dan betapa beratnya kehancuran manusia karena dosa. Hari ini Yesus menangis melihat kita semua disiksa oleh dosa kita. Manusia terjerat bahwa upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya kematian itu adalah hal yang paling mengerikan. Kematian itu masuk ke dalam hidup manusia karena dosa. Makanya upah dosa itu adalah maut. Dulu zamannya Adam, mereka adalah makhluk yang kekal. Tetapi karena dosa, disitulah ada kematian. Itulah sebabnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita gak hidup terus dalam kematian. Itu sebabnya Yesus datang. Karena karunia Tuhan di dalam Kristus adalah hidup yang kekal. Itulah sebabnya saudara, Yesus menangis gak cuma hanya menangis bersama Anda, tetapi dia juga tahu bagaimana kita semua ini disiksa oleh dosa yang membawa maut ini. Itulah sebabnya dia rela mati di atas kayu salib, rela mencurahkan darahnya, supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak terus hidup di dalam kebinasaan, tetapi ada pengharapan. Kemudian terus saudara, ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara, ini loh ya, kita ini suka lupa bahwa sebenarnya meskipun kita masih hidup, kalau tanpa Tuhan sebenarnya kita ini sudah mati, saudara. Karena dosa. Dan dosa itu bau. Dosa membawa kematian. Dosa kita, bejat kita, kebobrokan kita itu menjijikkan. Makanya kita dibilang di Yesaya bahwa kebaikan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Saudara tahu ya, terjemahan kain kotor di situ itu kebaikan manusia. Kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Kain kotor di situ terjemahannya adalah soft text yang sudah terpakai. Saudara pernah ngelihat soft text yang sudah terpakai? Saudara mau kasih jadi hadiah buat orang. Itu adalah sesuatu yang menjijikan dan sesuatu yang menghina. Waktu kita datang kepada Tuhan dan kita pikir kita bisa kasih sesuatu kepada Tuhan. Dan itu berasal dari kita sendiri. Gak bisa. Itu menjijikkan, itu bau. Tapi puji Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu bau yang Tuhan tidak bisa ampuni. Tidak ada hidup yang mati yang Tuhan tidak bisa bangkitkan. Kemudian kita lihat mujizatnya. Ayat 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan apa yang terjadi? Lazarus keluar. Mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ini luar biasa saudara. Nah sekarang mungkin saudara berkata, signifikansinya apa? Signifikansinya apa? Saudara dengarkan saya. Artinya, dan di sini saya akan juga ambilkan gospel connection. Apa kacamata Injil terhadap ini? Karena kita nggak cuma berhenti Lazarus bangkit. Kita harus tahu maknanya. Baru kita bisa hidup menghidupi hikmahnya. Dengarkan saya. Hidup di dunia pasti akan berakhir. Pengkhotbah 8 ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan dengarkan. Tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Kita semua akan mati. Waktunya akan tiba di mana semua orang harus menghadapi kematian. Gak ada yang terluput di sini. Mau orang pangkat, mau bilioner, mau punya rumah seperti istana, mau rumah
reot di pinggir kali. Semua orang harus menghadapi kematian. Kita tidak bisa menahan kematian itu. Orang sepinter apapun, punya S2, S3, mau berapa banyak pendidikannya, tetap harus menghadapi ini. Tetapi puji Tuhan, disinilah melalui mujizat ini Yesus ingin menyatakan mengapa ia datang. Ini maknanya di balik mujizat ini. Kalau saudara perhatikan dan baca perikopnya, ada sesuatu yang menarik. Kalau Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, judulnya adalah Lazarus dibangkitkan. Yohanes 45 sampai ayat 57, judulnya adalah apa? Persepakatan untuk membunuh Yesus. Ayat 53 dikatakan, mulai dari hari itu, mulai dari saat itu, gara-gara Yesus membangkitkan Lazarus, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Melalui mujizat ini, mereka ini adalah orang-orang Farisi yang tidak suka, sepakat untuk membunuh Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Yesus tahu ini adalah konsekuensi yang harus dia tanggung saat dia melakukan mujizat dengan membangkitkan Lazarus dari kematian? Apakah Yesus tahu? Gara-gara dia bangkitkan Lazarus, orang-orang bersepakat untuk membunuh dia. Apakah Yesus tahu? Tahu. Dia sudah tahu konsekuensinya. Tetapi seakan-akan Yesus sengaja dan tetap memilih untuk melakukannya. Yesus tahu dengan mujizat ini. Gara-gara mujizat ini, dengan membangkitkan Lazarus, Yesus akan difitnah. Dan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Dengan bangkitnya Lazarus, Yesus sedang menyiapkan jalan untuk dirinya disalib. Bukankah ini gambaran Injil? Yesus bertukar posisi dengan Lazarus seakan-akan. Dia yang harus mati supaya Lazarus bangkit. Bukankah ini adalah pesan Injil? Dia harus mati menanggung dosa kita. Dengan demikian kita yang berdosa, yang semestinya mati, memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana cara Tuhan mengalahkan penderitaan dan kematian? Adalah dengan mengirim Kristus untuk menjalani penderitaan dan kematian itu sendiri. Efesus 2 ayat 1, kita dulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita hidup di dalamnya. Tetapi ayat 4, Efesus 2 ayat 4, tetapi Allah, but God, inisiatifnya bukan dari manusia, inisiatifnya dari Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, oleh kasihnya yang besar, yang sudah dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, meskipun kita telah mati di dalam kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Cara Tuhan mengalahkan penderitaan dan kematian, Dia mengirim dirinya sendiri untuk menjalani penderitaan, untuk menjalani kematian itu sendiri. Hanya di dalam iman Kristen, Tuhan begitu peduli untuk menebus umatnya, sehingga Tuhan sendiri yang menderita bagi umatnya. Kalau ada orang yang tanya, apakah Tuhan peduli dengan penderitaan saya? Apakah Tuhan peduli dengan pergumulan saya? Apakah Tuhan peduli dengan tangisan saya? Saya mau katakan ya, karena Dia menangis bersama dengan saudara. Dia sendiri menjalaninya. Dia sendiri mengalami penderitaan. Dia peduli dan Dia mengerti. Kalau saudara komplain, aku ditinggal sendirian. Yesus juga ditinggal sendirian. Aku gak punya rumah. Firman Tuhan berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat di mana dia bisa meletakkan kepalanya untuk tidur. Aku dikhianati. Yudas mengkhianati Yesus. Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Pada waktu aku mati gak ada yang nungguin aku. Semua murid-muridnya 3,5 tahun bersama dengan dia. Gak ada satupun yang ada di kaki salib Yesus. Cuma ibunya sama Yohanes. Yohanes ada di sana karena dia nemenin ibunya Yesus. Mungkin saudara mengalami apa yang orang lain tidak bisa mengerti. Tapi saudara gak bisa bilang, Tuhan gak ngerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Bagaimana hidup yang mati ini adalah keuntungan. Dengarkan saya. Kematian Kristus jadi keuntungan bagi kita yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepada Kristus, kematianmu, kamu gak perlu takut.
Kebangkitan Kristus jadi pengharapan pasti bagi kita yang percaya kepadanya. Kenapa? Karena dia mendampingi saudara dan saya. Saudara gak pernah ditinggalkan. Dengarkan saya, ada sesuatu yang menarik ya. Saya perlu sebutkan ini. Dalam situasi ini, reaksi Yesus terhadap Marta dan Maria itu beda. Marta dan Maria, dengarkan saya, yang online dengarkan saya. Dua saudara perempuan dengan situasi yang sama, keadaan yang sama, saudaranya sama yaitu Lazarus. Mereka bahkan memiliki pertanyaan yang sama. Betul gak saudara? Namun dalam kasus Marta, Yesus berkata-kata kepada Marta seakan-akan Yesus memberikan teguran saat mengungkapkan kebenaran kepada Marta. Tetapi dalam kasus Maria, Yesus hanya menangis bersama dengan Maria. Kok beda ya? Kenapa ini? Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Saudara masih ingat ada nama Yesus ada 4? Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, dan yang terakhir apa? Penasehat yang ajaib. Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Maksudnya apa? Tuhan tahu apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Ada kalanya saudara ini butuh ditegur. Dan Tuhan kasih teguran. Tapi ada kalanya saudara butuh pelukan. Dan Tuhan kasih pelukan. Dan Tuhan nangis bersama dengan saudara. Tuhan merekuh semua kerapuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dengan dosis yang tepat. Urutan yang tepat. Waktu yang tepat. Itulah tanda kesolidaritasan Tuhan terhadap penderitaan manusia. Dia enggak duduk di atas, hanya melihat kita dalam penderitaan kita dan suruh kita untuk bertahan. Tidak. Dia juga turun, melakukan, menjalani, menghadapi penderitaan yang kita semua alami. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaannya hari ini kepada saudara, mau gak engkau percayakan hidupmu sama Tuhan? Ada sebuah ilustrasi terakhir, saudara, saya akan tutup. Dr. Barnhouse mempunyai istri meninggal waktu anaknya masih kecil. Anaknya yang masih kecil nanya, karena mereka satu keluarga Kristen, Dr. Barnhouse is actually a teolog reform juga. Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita, Papa. Kenapa kok kita masih harus mati? Kenapa kok Mama harus mati? Dr. Barnhouse sampai gak bisa ngomong apa-apa. Kemudian dia disalib oleh sebuah truk. Bergerak melewati mereka. Saat truk itu berlalu, ada bayang-bayang truk itu menyapu mobil mereka. Dan saat truk itu ada di depan mereka, sebuah inspirasi datang ke Dr. Barnhouse. Anaknya namanya Ruth. Dia bilang begini, Ruth, kamu lebih suka ditabrak oleh bayang-bayangnya truk atau ditabrak truknya beneran? Ruth berkata, Daddy, tentu saja lebih baik kita ditabrak bayangannya. Karena bayangan itu kalau nabrak kita gak kerasa sakit. Dr. Barnhouse berkata, 2000 tahun yang lalu, truk namanya kematian dan penderitaan ditimpakan dan ditabrakkan kepada Tuhan Yesus. Agar bayangan dari kematian saja yang bisa menimpa kita. Mamamu tidak ditabrak oleh kematian itu sendiri. Dia hanya ditabrak bayangannya. Satu hari nanti kita akan ketemu lagi dengan Mama. Karena Mama sudah bersama dengan Yesus. Kematian itu tidak perlu ditakuti lagi. Wow. Dengarkan saudara. Tanpa Kristus kita lahir sekali, tapi mati 2 kali. Kenapa? Karena kematian kedua adalah kematian kekal. Tetapi di dalam Kristus, saudara lahir pertama, lahir dalam dosa. Tetapi waktu Nikodemus tanya sama Yesus, apa yang aku harus lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yesus berkata, kamu perlu dilahirkan kembali. Waktu kamu dilahirkan kembali, itu kelahiran yang kedua. Kalau kamu mati secara jasmani, itu cuman hanya bayangan dari kematian. Karena kamu akan hidup untuk selama
lamanya. Bagi kita yang hidup, kuasa Injil itu bukan untuk membuat orang jahat jadi baik, orang baik jadi makin baik. Tapi kuasa Injil itu membuat orang mati dalam dosa jadi hidup. Orang yang tercengkram maut dibebaskan dari maut dan memperoleh hidup yang kekal. Saat kita hidup bagi Kristus dan bukan untuk yang fana, kematian jasmani menjadi apa? Keuntungan bagi kita. Karena apa? Kematian jasmani itu membuka pintu kepada kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Pertanyaannya, mau gak saudara percaya sama Yesus? Mau gak saudara mempercayakan hidup saudara sama Yesus? Semua kehidupan di dunia ini fana, sia-sia, sementara. Semua yang Anda pikirin sampai Anda gak bisa tidur akan binasa. Semua yang saudara tabung untuk beli, jam tangan, mobil, rumah, gadget, semua akan jadi rombengan. 50 tahun lagi jadi barang kuno, barang antik. Isi dunia ini akan binasa. Itulah sebabnya Yesus berkata, apa gunanya kamu punya seluruh isi dunia, tapi kamu kehilangan hidupmu. Puji Tuhan, di dalam Kristus kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang fana, yang sia-sia. Sehingga di dalam hidupmu ada kekekalan, ada artinya, ada maknanya. Kalau sampai kita saat ini mengalami pergumulan besar, bahkan penderitaan yang mungkin dengan akal sehat kita, aku gak bisa ngerti kenapa ya aku ngalami ini. Dengarkan saya, ini yang terakhir. Di dalam Kristus, di balik semua pergumulan kita, penyakit kita, beban masalah kita, ada kemuliaan Tuhan. Mungkin saudara gak bisa lihat, tetapi percayalah ada kebaikan Tuhan di sana. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya mau kita baca ayat yang terakhir. Saudara tahu Rasul Paulus bilang gini. Karena dia tahu Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Rasul Paulus bilang gini. Hai maut, ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, baca semua yang keras. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Makanya ya saudara, setiap kali saya melayani kebaktian penghiburan, mengalami kebaktian tutup peti, bahkan pernah mendampingi orang sampai orang tersebut mengembuskan nafas terakhir. Ada suatu ketenangan di dalam setiap orang yang menaruh iman di dalam Yesus. Karena dia tahu, kematian bukan akhir dari segalanya. Justru membukakan pintu dari sesuatu yang lebih indah daripada apa yang dunia tawarkan. Hidup seperti apa? Yang kalau mati itu cuan. Yang kalau mati adalah keuntungan. Ini loh cuan yang sesungguhnya, bukan cuanisasi itu. Saudara. Ini loh yang sesungguhnya. Karena itu semua buktinya mana? Gak ada. Saudara. Tetapi kalau di dalam hidup, hidup yang oleh Kristus, hidup yang karena Kristus, hidup yang di dalam Kristus, hidup yang untuk Kristus. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdoa.